Bapak Ibu Saudara, para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau, edisi hari ini Selasa tanggal 12 November 2024, bersama dengan saya Pendeta Kustet Tirambang akan membawa kita dalam renungan bersama hari ini. Adapun nasnya terdapat dalam Kitab Rut pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 dengan perikop Rut dan Boaz di tempat pengirikan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi santapan rohani kami yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan di hari berkat Tuhan pada hari ini dalam seluruh tugas tanggung jawab kewajiban kami dan aktivitas kami masing-masing. Pakai hamba-Mu saat ini untuk membawa kami dalam pelayanan renungan ini dengan kuasa Ruh-Mu. Ingatkanlah dan sapa kami dengan kasih-Mu Tuhan, karena kami siap merenung dan mendengarkan, menerima dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih mengasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya membacakan Kitab Rut pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18 yang demikian bunyinya. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu padanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduklah sajalah, menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Saudara, Bapak Ibu, para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau, Kitab Rut adalah kitab yang utuh, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dari pasal satu dengan pasal yang lain. Walaupun Kitab Rut kitab yang pendek atau singkat, tetapi ia dapat dengan gamblang menjelaskan dan menceritakan rentetan peristiwa yang ada dalam bagian rencana Tuhan terhadap umatnya, di mana keluarga yang berperan di sana dipakai Tuhan dari dua bagian bangsa yang dalam sejarahnya sulit secara logika untuk dapat kita terima atau dapat kita ikuti. Moab adalah bangsa yang tentu memiliki sejarah yang agak kurang baik dengan kehidupan umat Tuhan. Moab bangsa yang pernah melakukan perlawanan pada pendudukan umat Tuhan di Kanaan. Dan tentu peristiwa itu peristiwa yang tidak mengenakan selanjutnya di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, suatu peristiwa besar dalam garis rencana Tuhan. Terjadi suatu kelaparan di tanah Yehuda, membawa keluarga Elimelek, Naomi, dua putranya untuk pergi ke Moab. Tidak ada pilihan lain, karena pilihan untuk tetap hidup menjadi pilihan yang sangat utama saat itu. Maka pergilah mereka meninggalkan tempat mereka, mengembara di negeri Moab, dan hidup di sana dalam beberapa waktu. Tetapi bagian rencana Tuhan memang sesuatu yang sudah menjadi ketetapan. Apapun itu, mengenakan maupun tidak mengenakan, terutama bagi keluarga Naomi dan Elimelek, mereka tetap hidup di sana, tetapi di suatu waktu Tuhan berkehendak lain dalam bagian rencana itu. Elimelek
mati, kemudian disusul kedua putranya juga demikian. Sehingga Naomi hanya tinggal bersama dua menantunya, Orpa dan Rut. Melihat keadaan itu, Naomi mengambil keputusan bahwa ia akan kembali ke Yehuda, ke negeri asalnya. Dan apa yang dilakukan Naomi, ia membebaskan kedua menantunya itu untuk kembali ke sanak kerabat dan keluarganya. Tetapi dari dua menantu itu, Orpa dan Rut bertahan. Rut mengambil keputusan dan pilihan bahwa ia harus mengikuti mertuanya Naomi untuk pergi ke Yehuda, walaupun Rut tahu bahwa tidak mudah baginya diterima di sana. Tetapi dengan sebuah kesetiaan dan keyakinan, Rut melakukan itu dengan keikhlasan hati. Maka kembalilah mereka sampai ke Yehuda, dan mereka mengawali hal yang baru di sana. Naomi berupaya untuk mendapatkan kembali keluarganya yang ada di sana, terutama dari keturunan suaminya Elimelek, yaitu seseorang yang bernama Boas, yang di daerah itu Boas adalah seorang yang sangat kaya. Maka untuk sekedar meneruskan hidup, Naomi membawa menantunya Rut untuk bekerja pada ladang Boas, atau mengambil bagian sisa-sisa dari apa yang ada di ladang Boas untuk tetap hidup. Singkat cerita dari bagian rentetan peristiwa ini, hari ini Rut dan Boas berada di tempat pengirikan. Apa yang terjadi di sana ketika Rut diperintahkan oleh mertuanya Naomi datang untuk menjumpai Boas pada malam hari, pada saat Boas beristirahat pada bagian ayat sebelumnya. Apa yang dilakukan Boas dengan semua itu? Bukti menjelaskan kepada kita Boas adalah sosok yang sangat setia kepada Tuhan, sehingga Boas tidak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Rut pada saat menjumpainya di malam hari. Tetapi sebaliknya, justru Boas mewujudkan atau menampakkan berkat dari Tuhan, yaitu dengan menakar jelai dalam 6 takaran yang diberikannya kepada Rut untuk kembali kepada mertuanya saat itu. Nah, setelah itu Naomi mempertanyakan apa yang terjadi, apa yang dilakukan Boas. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Boas memberikan 6 takar jelai itu. Itu bentuk dari penghargaan, penghormatan Boas terhadap Naomi, lebih-lebih kepada Rut. Maka apa kata mertuanya kepada Rut? Supaya Rut menanti. Bapak Ibu Saudara yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar renungan harian di mana saja berada, menanti atau menunggu adalah suatu pekerjaan yang membosankan tentunya. Ada istilah seperti itu. Iya, kalau yang dinantikan itu benar-benar akan datang. Tapi kalau tidak, penantian itu penantian yang sia-sia. Ada istilah tren saat ini mengatakan terkena PHP, pemberi harapan palsu, yang tidak memberikan jawaban yang sebenarnya. Nah, saudara, Bapak Ibu, para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau, kekasih mengasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dengan dasar kesetiaan kepada Tuhan, baik Rut
baik Boas, baik Naomi, menjalani semuanya sesuai dengan tata rencana yang sudah ada dalam rencana ilahi itu. Rencana ilahi adalah rencana yang sangat indah, walaupun melalui sebuah proses yang harus mereka jalani, bahkan proses yang sulit diterima dalam pikiran, akal sehat atau logika sehat kita. Bagaimana tidak, dari kehidupan keluarga Elimelek, bahkan kehadiran Ruth ini akan datang di masa depan kehidupan umat satu rencana besar dari Tuhan, yaitu pembebasan yang memberikan kemerdekaan kepada umatnya. Melewati kehidupan Ruth dan Boas lahir putra yang bernama Obed. Obed selanjutnya melahirkan Ishak. Ishak selanjutnya melahirkan Daud dan seterusnya. Dan dari itulah garis atau silsilah keturunan yang menghadirkan Kristus, Sang Juru Selamat yang telah berkarya bagi dunia bahkan bagi kehidupan kita. Nah, melalui nas ini, hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita, Bapak Ibu semuanya, pertama, berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan yang dimiliki oleh keluarga Elimelek, kesetiaan yang dimiliki oleh Naomi, kesetiaan yang dimiliki oleh menantunya Ruth dalam menjalani setiap rencana yang ditetapkan Tuhan dengan tulus ikhlas. Itu yang pertama, patut kita teladani. Kedua, kita dapat belajar bahwa apa yang dilakukan dengan dasar kesetiaan dan kasih tidak ada hal yang membawa kita pada kesia-siaan, tetapi akan mendatangkan berkat, bahkan dipakai dengan luar biasa untuk menjadi berkat yang memberkati. Seperti Ruth diberkati Tuhan, menjadi berkat yang memberkati umat Tuhan, menjadi bangsa yang besar. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, walaupun menanti itu sesuatu yang mungkin membosankan, melelahkan, tetapi jika menanti sebuah kepastian, maka hal-hal yang melelahkan, membosankan itu harus dikesampingkan dengan dasar tetap setia untuk menanti demi janji-janji indah yang akan diterima, seperti kita menanti janji-janji indah Tuhan untuk menganugerahkan hidup kekal bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberikan kesempatan pada kami hari ini untuk dapat merenung firman-Mu ini. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan melalui dasar perintah dan ketetapan Tuhan, melewati firman-Mu yang kami renung dengar bersama. Kami belajar dari kehidupan keluarga Elimelek, Naomi, dan kedua putranya, bahkan kedua menantunya, terutama menantunya Ruth yang begitu setia kepada Tuhan, penuh kasih, sehingga Tuhan memberkati, bahkan memakainya dengan luar biasa untuk menjadi berkat selanjutnya bagi kehidupan umat Tuhan. Pakailah kami semuanya untuk menjadi berkat yang memberkati sesama dalam kehidupan ini ya Allah. Khusus saat ini kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang berada di Calon Jemaat GKI Hanjak Maju. Tuhan memberkati jemaat-Mu di sana, memberkati kehidupan mereka, terutama hari ini, dalam menjalani semua tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kehidupan mereka, dalam bentuk dan rupa pekerjaan, tugas apapun, sehingga mereka diberikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan menjalani semuanya dengan penuh ucapan syukur. Memberkati para pelayan, pekerja yang melayani di sana, vikaris, bahkan seluruh penatua diakon yang melayani jemaat-Mu, memberikan kekuatan pada mereka, kemampuan dalam melayani jemaat-Mu, melayani Tuhan dengan sukacita. Diberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu dengan segala harapan mereka ya Tuhan, di Jemaat GKI Hanjak Maju. Diberkati kehidupan kami semuanya. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami semuanya, bahkan kehidupan para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau dimanapun berada, agar selalu berada dalam lingkaran berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Inilah doa permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. We love